Hai, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, setidaknya kamu nggak boleh sedih sendirian. Dan di episode kali ini spesial aku punya konsep. Jadi aku nggak bakal sendirian lagi. Aku bakal ditemenin sama teman-teman aku yang bakal nemenin kamu mungkin sebelum tidur atau mungkin nemenin hari-hari kamu yang lagi sendirian, kesepian, dan kita siap jadi teman terbaik kamu. Episode kali ini judulnya banyak kenalan tapi aku kesepian. Banyak kenalan tapi ngerasa kesepian. Yes, gitu. Dan sebenarnya bakal cocok banget sama salah satu narasumber kita, Cila narasumber. Narasumber gak tuh? Iya, jadi lo pernah gak sih ada di fase dimana lo tuh punya banyak temen, lo tuh punya banyak kenalan, punya banyak orang-orang di sekitar lo, tapi ya at the Hampa gitu. same time lo masih ngerasa kesepian gitu. Mungkin lagi ngejalanin fase itu ya. Karena ya tau lah, maksudnya kalau teman-teman sekitar juga ya siapa sih yang temennya nggak banyak gitu. Kayak kemana-mana tuh kayak ada yang kenal, Acil, ini. Tapi kenapa pas di suatu situasi yang ramai tapi kayak kok gue sendirian ya, kok gue kesepian ya gitu. Ini kenapa sih, ada yang salah dari diri gue kah? Atau apa ya gitu, kenapa sesepi ini gitu. Padahal banyak banget maksudnya banyak banget manusia-manusia yang ada gitu, tapi kenapa ngerasa sepi banget ya gitu. Atau mungkin lo pernah ngerasa nggak mereka semua tuh nggak bisa sepenuhnya dengerin cerita lo, atau mungkin lo kebanyakan dengerin cerita mereka sampai akhirnya ya terus cerita gue mau siapa yang dengerin, kalau semua dari kenalan lo itu cerita semua ke lo, cerita lo siapa yang dengerin. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Lebih kayak ke guanya sih, karena mungkin gue takut apa yang gue ceritain itu nggak dapat feedback gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak karena itu lebih sakit ya. Maksudnya kayak kita cerita nih, kita mau cerita, tapi ternyata feedbacknya kita nggak dapet. Jadi kayak kok ini lebih sakit dari ceritanya ya gitu. Jadi gue menyimpan itu sendirian. Dan tapi gue pengen berusaha untuk jadi rumah untuk siapapun, dan ternyata memang itu nggak baik dan nggak bagus gitu. Kayak capek-capek jadi rumah untuk orang lain padahal diri sendiri juga berantakan. Oke, jadi sebenarnya yang lo harapin ketika lo cerita sama orang adalah feedback. Feedback. Kenapa nggak lu coba buat, oh setidaknya gue bercerita aja, gue nggak ngarepin feedback. Ya lagi trying so hard untuk bisa percaya sama orang sih, karena mungkin ada beberapa luka yang pernah gue alamin dulu di keluarga gitu ya. Maksudnya kayak Nggak pernah didengar. nggak pernah didengar yang pertama, terus kayak apapun yang gue lakuin kayak gue nggak pernah dapat appreciate dari orang tua, dari siapapun. Bahkan even gue sakit pun kayak ya udah lu sakit cepat sembuh gitu, dan bukan itu yang gue mau. Makanya kayak ya orang lain, stranger aja, maksudnya orang yang kenal kita aja nggak mungkin, maksudnya keluarga aja kayak gitu, apalagi orang lain gitu. Jadi ngerasa kayak lu temannya banyak, lu Gemini gitu kan ya, lu social butterfly banget, tapi kenapa lu ngerasa kesepian gitu. Gue tidak menyalahkan siapapun yang ada dalam hidup gue ya, tapi gue ngerasa kayak trouble-nya emang di diri gue gitu. Oke, salah satu bentuk feedback yang sebenarnya lo harapin apa? Mungkin gue harus punya have feeling kali ya, kayak mana ya, gue juga bingung sih. Maksudnya kayak gue pengen divalidasi dengan rasanya gue, tapi ternyata memang kalau kita mendengarkan cerita orang ya kita nggak boleh validasi itu, karena kalau kita validasi omongan orang atau cerita dia ya dia nggak bakal ada berubah, dia bakal stuck di situ-situ aja bahwasanya yang dia lakukan adalah benar. Sih. Kan kalau teman Trian, kalian semua pernah ngerasain di fase itu, kita pengen dengerin cerita dari kamu. Kalian punya banyak kenalan, tapi kamu ngerasa kesepian. Yang aku pelajarin dari cerita Acil barusan adalah ketika kita cerita sama orang, kita nggak boleh ngarepin feedback. Itu poinnya. Pertama ya. Poin Iya sih, pertama. benar-benar. Sesimpel kayak kita pengen perasaan kita divalidasi. Karena mungkin mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain. Sih. Makanya mereka nggak bisa memvalidasi perasaan kita secara penuh. Oke. Jadi next kalau kedepannya lo pengen cerita atau kamu pengen cerita sama orang lain, ya udah cerita hanya sekedar kamu pengen ngeluapin apa yang kamu rasain aja, atau sekedar kamu pengen ada seseorang buat temen sharing aja gitu, nggak boleh ngarepin yang lain. Karena mungkin kadang yang salah dari kita adalah kalau kita cerita kita nggak ada ngarepin yang lain. Mungkin maksudnya gini ya, ya itu tadi ya, karena rasa kesepian. Terus kalau misalnya udah
cerita dan bergantung sama orang, takut ada perasaan lebih. Dan kita nggak bisa maksa orang, kayak secinta-cintanya kita sama orang, kita juga nggak bisa ngubah dia jadi apa yang kita mau kan gitu. Bener-bener. Jadi kayak itu sebenarnya event untuk perasaan sih, Yan. Lebih kayak ke semua tuh kan berawal dari cerita ya. Semua tuh berawal dari cerita, habis itu nyaman, habis itu ini kayaknya have feelings deh sama manusia ini gitu. Jadi kayak itu tadi, gue juga kalau ditanya lu banyak kenal tapi lu tuh nggak mungkin kesepian karena lu tuh banyak banget teman lu banyak. Mungkin orang yang ngedeketin juga ada, tapi kenapa lu ngerasa kesepian? Ya gue juga nggak tahu gitu. Bahkan plot twistnya adalah mereka yang punya pasangan juga mereka bisa kesepian tau. Kenapa? Karena mungkin ini belajar dari gue sendiri ya. Gue dulu pernah punya pasangan tapi gue masih tetap ngerasa kesepian. Karena mungkin apa yang itu tadi, gue selalu ngarepin feedback ketika gue cerita keberhasilan gue butuh diapresiasi. Oke. Ketika gue cerita tentang sedih gue butuh dipeluk. Ketika gue sharing tentang cerita orang lain, kita pengen ada discuss bareng. Yang ternyata pasangan kita juga bisa capek. Pasangan kita juga nggak setiap hari mereka baik-baik aja. Gitu. Dan itu yang gue pelajarin dari orang-orang dalam hidup gue adalah ketika ada orang yang datang ke gue buat cerita, itu gue coba buat dengerin dulu cerita dia. Gue nggak pernah motong cerita. Bahkan kalau lu cerita sama gue nggak pernah motong itu kan. Iya. Gue selalu dengerin dulu, terus gue selalu pastiin di akhir bahwa lu pengen didengerin aja atau lu butuh masukan dari gue. Oke. Itu yang gue apa ya, yang lagi gue pelajarin, yang lagi gue wanti-wanti. Karena takutnya adalah ketika orang cerita sama gue, sebenarnya mereka butuh feedback dari gue. Tapi kadang kan kita nggak bisa sepenuhnya sadar tiap hari ya gitu. Kayak nggak sepenuhnya energi kita 100% terus gitu. Kadang kita ya 40% atau 20% doang gitu. Makanya gue selalu tanya, lu butuh didengerin doang atau lu juga butuh masukan dari gue gitu. Jadi ketika gue kasih masukan, dengerin deh, kayaknya gue punya masukan nih buat lo gitu. Oke. Paham sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau apa-apa tuh mulai dari diri kita dulu nggak sih? Jadi kayak lu coba tanya kenapa lu ngerasa kesepian di tengah-tengah ramainya orang gitu nggak sih? Bahkan kayak itu tadi, mulai belajar buat langsung straight to the point aja, tanyain lu pengen didengerin doang atau lu butuh jawaban. Atau mungkin bahkan ada juga yang sebenarnya mereka tuh cuma pengen dipeluk tanpa harus ditanya kenapa. Kayaknya gue lebih fase itu deh. Nggak, maksudnya kayak yang apa ya, segala bentuk cobaan yang ada itu kayaknya gue bisa lewatin, tapi yang perlu gue butuhkan adalah seseorang yang tetap tinggal, terus kayak dia nggak perlu nenangin, dia nggak perlu apa, dia peluk gue aja. Gue cuma butuh itu gitu loh. Karena kita perlu ngerasa tanpa orang bilang, tanpa orang effort, tanpa orang lakuin apapun, sometimes kita tuh bakal jatuh cinta dengan apa yang dia lakuin gitu. Dan gue lagi nunggu fase itu gitu, dan nggak tahu ya gitu, maksudnya sampai sekarang pun kayaknya susah banget kalau untuk cari yang bener-bener, atau mungkin ada solusi. Lu kesepian karena cuma circle lu cuma teman-teman lu gitu, coba lu cari orang yang bener-bener cinta sama lu gitu kan. Dan gue pelajarin itu ya tetap aja ujungnya gue nyakitin orang. Kayak gue nggak bisa, kayak ternyata gue coba untuk mencintai seseorang, ya gue nggak bisa gitu. Tetap aja gue balik lagi, gue bakal kesepian. Dan ketika gue kesepian, gue sudah menerima orang baru, ya gue balas nyakitin. Udah gue kesepian, gue nyakitin orang gitu. Jadi kayak siapapun yang ada dalam hidup gue tuh kayak gue nggak tahu nih gue harus ngapain gitu. Mungkin kadang secara nggak sadar kita tuh luka buat orang lain tuh. Bener, tapi emang iya gitu. Kadang tuh secara nggak sadar kita pengen bisa jadi someone spesial buat orang lain, tapi kadang kita tuh jadi luka buat orang itu. Yang sebenarnya mungkin ada yang belum penuh di kita, kita nyoba dipenuhin dari orang lain, yang ada kitanya habis. Misalkan secara apa namanya, ya itu tadi, sebenarnya kita tuh masih kesepian, kita tuh masih butuh ada temen, sekedar temen doang yang bisa dengerin. Dan kita tuh nyari pasangan dengan spek seperti itu. Yang ada pasangan kita yang baru ini bakal jadi kayak, ya lu abis jadi buat bahan gua kesepian doang. I get the point. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi kayak iya bener juga ya gitu. Iya. Kita ketemu sama orangnya belum sembuh, orangnya belum selesai dengan luka-luka dia. Iya. Dengan gagahnya kita datang kayak aku mau bantu kamu sembuh, dan ternyata emang ya udah, ya lu tuh bakal jadi luka buat orang baru gitu. Makanya apa ya,
Setiap kali kalau ada temen aku yang cerita ke aku perihal sebenarnya kenapa ya gue ngerasa kesepian, gue nggak, sebenarnya tuh gue butuh pasangan. Sebenarnya gue kesepian, gue butuh pasangan. Kayaknya enggak deh. Sebenarnya lu tuh butuh ada temen dulu deh. Belum sejauh lu butuh pasangan. Lu butuh temen dulu aja. At least ada yang dengerin lo. At least ada bahan apa kayak sharing yang bisa semua hal bisa lo ceritain sama dia. Dengan adanya interaksi kayak gitu, nanti pelan-pelan juga lo bakal ngebentuk orang itu jadi spek pasangan idaman lo gitu loh, ngerti gak sih? I see, iya bener banget lagi. Ya, tapi memang iya sih, Gitu karena loh. kan kalau kita maksain juga nggak mungkin ya gitu. Mungkin gitu karena Iya, bener. yang gue tahu adalah perasaan kita mencintai dia dan dia mencintai kita, perasaan cinta itu bakal muncul ketika pertama kita udah nyaman sama dia udah bisa diajak ngobrol. Karena jujur kalau nyari pasangan tuh hal pertama yang paling gue cari adalah enak aja dulu ngobrol sama dia, kayak selalu pengen antusias aja dulu ngobrol sama dia gitu. Sesimpel kayak kayaknya dalam sehari gue butuh nih 2 jam aja gue ketemu sama dia. Nah kalau si itunya udah ada, ya berarti itu orangnya gitu loh. Coba deh biasain diri buat nggak langsung naruh perasaan sama orang yang oh dia bisa dengerin cerita sedih gue nih, berarti dia orangnya gitu. dia orangnya nggak sepenuhnya gitu. Bisa jadi cuman at least dia cuma kasihan dong sama lu, atau mungkin dia cuma nggak enak aja buat bilang kayak enggak gitu. Buat nggak dengerin cerita lu tuh dia nggak enak aja gitu. Gitu mungkin ya, sebenarnya apa ya, dengan banyaknya kenalan tuh kita jadi bisa coba deh cari satu orang yang bisa dengerin kita aja dulu. Tapi nggak selamanya buat kalau misalkan kita gabut kita lari ke dia, itu jahat banget. Enggak dong. Jahat banget itu. Enggak lah. Tapi emang iya sih, kita kayak sekedar cuman gimana hari ini. Iya. Kita butuh orang itu gitu kan. Karena mungkin dengan banyaknya aktivitas kita sehari, itu kan kadang kita ngerasa, wah low energi banget nih kalau udah malam. Kalau misalkan siang tuh kita bisa gitu, oh gue nggak butuh pasangan apa segala macam, tapi gue punya banyak temen, gue punya social butterfly yang nggak habis-habis tuh energinya. Tapi setiap malam kayak, kayaknya gue butuh pasangan nih, tapi kalau malam doang. Di atas jam 12 malam gak sih? Iya. Ya padahal ya sebenarnya itu yang sebenarnya kurang dari diri lo. Oke. Masih ada apa ya? Masih ada puzzle yang kosong dari diri lo. Dan lu berusaha nyari puzzle itu di orang lain gitu. Dan menurut gua lu penuhi sendiri puzzle lu. Baru bisa mulai. Baru lu mulai puzzle baru dengan orang lain. Bener sih. Gitu. Bener, tapi emang iya sih. Maksudnya kayak lu kalau mau lu mau bahagiin orang, ya bahagiin diri lu kan. Bener. Lu kalau mau mau nyembuhin orang, ya sembuhin lu dulu gitu kan. Jadi sebenarnya kata kesepian itu bukan karena eksternal, tapi di internalnya juga gitu kan. Benar. Jadi kayak sesimpel sekarang gue mulai ngebiasain diri kalau misalkan gue kesepian, gue nggak coba cari orang baru. Okay. Gue mulai ngebiasain diri kalau gue kesepian, gue nggak coba nanggepin orang baru. Okay. Orang baru dalam hal kedepannya berpasangan gitu lah. Oke, siap. Gue lagi mengurangin itu karena yang gue tahu adalah orang baru juga punya masalahnya. Bagaimana kalau dengan orang baru malah jadi masalah baru? Iya benar. Tapi yang benar sih. Tapi kan sebenarnya itu hakikat manusia nggak sih? Ya memang kita harus ngerasain itu gitu maksudnya. Kalau misalnya lu terlalu di band juga kan agak ribet juga nggak sih? Kayak tapi tetap harus terima orang baru gitu loh. Orang baru dalam artian ketika lo udah nggak ngerasa kesepian, baru lo coba cari orang baru. Kalau udah sembuh. Kalau udah sembuh, iya bener baru sih. cari orang baru. Jadi ya bener sih, gue dapet sih poinnya. Maksudnya kalau temen-temen Trian semua yang nonton di YouTube-nya Trian hari ini atau kapanpun ya, ngerasa kayak kenapa nggak bisa bahagia, kenapa kayak masih kurang aja, berarti ada puzzle kosong dalam diri kamu yang perlu kamu tutup sendiri tanpa harus ngelibatin orang lain. That's it. Jadi nanti dengan orang lain kita bikin puzzle yang baru. Iya bener banget. Itu bakal seru banget. Kalau kamu punya cerita tentang banyak kenalan tapi kamu masih ngerasa kesepian, boleh ceritain di kolom komentar. Aku Trian. Aku Acil. Kita pamit dulu. Bye-bye. Nanti kita ketemu lagi, nanti kita bicara lagi. Dadah. See you soon guys.